Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari F20B. Kita kembali lagi di mata kuliah bahasa pemrograman Python. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-11 dan kita akan membahas materi baru yaitu perulangan while. Setelah minggu kemarin kita sudah bahas perulangan for. Fungsinya sama antara perulangan while sama perulangan for, tetapi ada perbedaan dari segi sintaks dan urutan kerjanya. Begitu. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari sintaks, cara kerja dan contoh, dan juga penerapan penggabungan dari bentuk-bentuk yang lainnya seperti list, tuple, atau yang lainnya. Begitu. Baik, kita bahas dulu apa itu perulangan while pada Python. Pada dasarnya sama seperti sudah saya jelaskan tadi, perulangan while pada Python adalah proses pengulangan suatu blok kode program selama sebuah kondisi terpenuhi. Ya, ini definisi umum dari perulangan sebelumnya, dan perulangan while sama perulangan for memiliki definisi yang sama karena memiliki fungsi yang sama. Tapi di sini perulangan while adalah identik dengan perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Kenapa? Karena nanti kita harus mendefinisikan antara batas dengan kelipatan itu di baris yang berbeda. Ya, berbeda dengan for itu diletakkan pada baris yang pertama di atas ya di dalam for, tapi di sini akan berbeda. Ini dari segi sintaks. Tapi dari segi kerja itu sama, tapi urutannya saja yang berbeda. Dan ini sebuah blok kode akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Jika suatu kondisi ternyata tidak terpenuhi pada iterasi ke-10, maka perulangan akan berhenti. Begitu juga dengan misal jika kondisi ternyata berhenti pada iterasi ke-100, iterasi itu perulangan, maka perulangan akan berhenti pada jumlah tersebut. Ya, tergantung dari berapa batas maksimal yang kita tentukan di awal. Ini sama dengan yang ada di perulangan for. Kemudian bagaimana cara penulisan sintaks perulangan while? Nah, di sini sangat berbeda. Yang pertama, kata kunci yang digunakan tentu saja adalah while. Kalau for ya for. Kemudian diikuti dengan kondisi. Kemudian ada titik 2 dan di bawahnya ada blok kode. Sama ada 3 bagian komponen utama, yaitu kata kunci while, kondisi, dan blok kode. Blok kode ini akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi. Oke. Kemudian kita akan lihat contoh yang pertama adalah perulangan tanpa batas. Kita lihat kenapa dia disebut dengan perulangan tanpa batas. Perulangan while sangat berkaitan dengan variabel boolean atau logical statement. Karena penentuan kapan suatu blok kode akan diulang-ulang ditinjau dari true or false dari suatu pernyataan logika. Sehingga jika suatu kondisi itu selalu benar, maka perulangannya pun akan selalu dieksekusi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Perhatikan contohnya, di sini kondisinya adalah 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Ini kondisi ya, yang kita definisikan secara logika, bahwa ini nilainya akan selalu true. Kenapa? Ya, 1 ditambah 2, kita tahu semua adalah nilainya 3. Ini nilainya true sampai kapanpun. Dan ketika kita jalankan program ini,
itu akan mencetak tulisan "Halo dunia" tanpa batas berkali-kali, tidak ada henti kecuali kita akan close programnya atau matikan laptop atau komputer kita. Ini perulangan tanpa batas karena ini selalu true gitu. Kemudian ini perbedaannya dengan for ya. Kalau while ini menggunakan operator logika begitu. Kalau kemarin for itu menggunakan operator in dan akan mengecek pada suatu sequence, deret bilang sequence begitu. Kalau while di sini pengecekan kondisinya dengan operator logika begitu. Bagaimana biar ini tidak true semuanya? Ya kita batasi, biasanya menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil begitu. Kemudian di bawahnya di sini akan ada proses penambahan begitu. Nah, sini kita bisa memaksanya berhenti dengan menekan tombol Ctrl plus C ya, atau ya stop programnya begitu. Kenapa perulangan di atas diikuti terus-menerus? Karena kita memerintahkan komputer untuk menulis hello world selama 1 ditambah 2 sama dengan 3. Pernyataan tersebut selalu benar, ya. Apakah 1 ditambah 2 sama dengan 3 terus-menerus atau tidak? Ya, jawabannya iya. Oleh karena itu, sistem melakukan iterasi tak terbatas. Oke, itu perulangan while tanpa batas. Kemudian, contoh perulangan while seperti for ditambah rank-nya. Rank itu apa kemarin? Rank itu adalah rentang batas, ada batas awal, ada batas akhir. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memberhentikan perulangan while? Caranya gampang, kita buat kondisinya bersifat dinamis alias bisa berubah-ubah. Di dalam contoh berikut, kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 5 menggunakan perulangan while. Perhatikan perbedaan dengan for. Pertama, kita harus membuat variabel dulu di luar dari blok while. Kita tuliskan di atas, i sama dengan 1. Sekali lagi, i ini adalah nama variabel. Nama variabel itu bebas, bisa apapun sesuai dengan aturan penamaan variabel. Kemudian di sini ada pengecekan kondisi, ya, i itu selama i itu kurang dari atau sama dengan 5, maka akan dicetak i tersebut dimulai dari 1. I yang dimulai dari 1, apakah akan mencapai 5? I yang awalnya 1, iya, karena di sini akan ada penambahan nilai i, yaitu ditambah 1 setiap 1 kali perulangan. Cara kerjanya begini, nilai awal i sama dengan 1, ya, kemudian di sini akan ada pengecekan apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan 5, jawabannya true. Maka ini akan dicetak print i. Print i nilainya berapa? Print i nilainya 1, maka akan tercetak pertama 1. Kemudian 1 ini akan ditambah dengan 1. Di bawahnya ini ingat bahwa ini ada operator penugasan plus sama dengan 1. Jadi nilai i sama dengan 2 sekarang. 2 muter lagi ke bagian kondisi, tidak lagi balik ke sini. Ini digunakan di awal saja. Balik dicek di sini apakah 2 itu kurang dari atau sama dengan 5. Nilainya true. Maka di sini akan dicetak nilainya 2 sekarang. Kemudian 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya sampai nilainya 5. I-nya 5 apakah kurang dari atau sama dengan 5, masih true karena di sini ada operator sama dengan. Maka dicetak 5, kemudian 5 ditambah 1 ya, nilainya 6.
Sekarang 6 balik ke atas, dicek kondisinya apakah 6 kurang dari atau sama dengan 5, nilainya false, baru ini berhenti dan tidak akan dieksekusi. Begitu cara kerja dari perulangan while. Berbeda dengan perulangan for dari segi sintaks, kemudian penulisan kondisi, ya sintaks penulisan kondisi dan penambahan, kemudian penentuan nilai awal, dan cara kerjanya itu urutannya berbeda. Oke, itu penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Ya, teman-teman bisa memodifikasi kode program di atas, misal untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100, menampilkan angka kelipatan 4 dari 1 sampai 100, menampilkan angka ganjil dari 1 sampai 27, dan sebagainya. Coba ini nanti dibuat untuk latihan. Oke. Kemudian kita akan mengkombinasikan perulangan while dengan list, sama seperti kemarin perulangan for. Tapi kita lihat bagaimana caranya while itu dikombinasikan dengan list. Kita lihat di sini masih sama, contohnya ada list kota. Kemudian di sini kita tentukan variabel awal i sama dengan 0. Kenapa kita tentukan nilai awal i sama dengan 0? Ya, karena kita harus ingat bahwa list itu menggunakan indeks untuk setiap itemnya dan dimulai dengan 0. Gitu. Kemudian di sini akan ada pengecekan kondisi dengan cara seperti apa? Berbeda dengan for. Kalau for kemarin dengan menggunakan operator in, kalau ada di dalam list itu akan dicetak. Kalau ini kita menggunakan indeks, ya, bermain dengan indeks, awalnya nilainya 0, 0 dicek kurang dari len. Len ini akan mengecek panjang dari atau jumlah dari isian list kota. Berapa isiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Berarti di sini itu akan tergantikan dengan nilai 8. Begitu, ya. Kemudian di sini akan ada percetakan dari list kota. List kota ini variabel list kotanya, kemudian dicetak berdasarkan indeksnya, dimulai dari 0. Begitu. Oke, saya akan jelaskan cara kerjanya. Dimulai dari 0, i itu variabel bebas, namanya apa saja. 0 apakah kurang dari 8? Tadi saya sudah jelaskan kenapa ini 8. 0 apakah kurang dari 8? Betul. Maka akan dicetak print list kota i sekarang nilainya adalah 0. List kota 0 adalah Jakarta. Maka dia akan tercetak Jakarta. Kemudian i itu akan ada penambahan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Putar lagi ke atas, apakah 1 kurang dari 8? Betul. Maka dicetak list kota dengan indeks 1 adalah Surabaya. Dan seterusnya sampai nilai indeks nilai i adalah 7. List kota 7 adalah Makassar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 1, 8. Kemudian dicek. Makassar sudah tercetak Makassar, kemudian sekarang pengecekan terakhir, 8 apakah kurang dari 8? False, maka akan berhenti. Begitu. Ini perbedaan antara while dengan for. Teman-teman bisa membedakan dengan sintaks yang kemarin ketika dikombinasikan dengan list. Ya, sangat berbeda, tapi hasilnya bisa sama. Ternyata kita juga bisa menggunakan fungsi list.pop. Ini adalah fungsi. Perhatikan kode program berikut. While list kota, print list kota dot pop 0.
Kode program di atas juga akan menghasilkan output yang sama seperti yang kita lakukan dengan pendekatan indeks. Ya, ini lebih singkat dengan bantuan fungsi pop. Ya, tidak perlu pengecekan kondisi seperti ini. Kita langsung tuliskan while nama listnya, kemudian di sini akan ada percetakan list kota.pop dengan indeks dimulai dari 0 dan seterusnya. Ini kalau dikombinasikan dengan list bisa lebih singkat. Oke, kemudian coba kita lihat contoh perulangan while dengan inputan. Ya, contohnya di sini ada variabel A yang nilainya berasal dari inputan user. Keterangannya masukkan bilangan ganjil lebih dari 50. Lebih dari 50. Bilangan ganjil lebih dari 50 berarti bermulai dari 51, 53, dan seterusnya. Sebentar, nih saya masih roaming. While di sini akan ada pengecekan nilai A. Di sini masih ingat ini modulus 2 itu ini adalah tidak sama dengan 1 atau A itu kurang dari atau sama dengan 50. Selama yang diinputkan itu adalah bilangan genap. Sorry. Ya, bilangan genap karena di sini pengecekan kalau sisa baginya itu kalau dibagi 2 adalah tidak sama dengan 1, berarti kan bilangan genap. Ya, bilangan genap atau nilai A itu kurang dari 50. Ini menggunakan logika operator OR bernilai true ketika salah satunya adalah benar. Oke, kalau benar maka akan ada perintah untuk menginputkan lagi. Perintah untuk menginputkan lagi nilai A tersebut kalau benar. Begitu ya. Di sini ada contoh outputnya. Yang pertama masukkan bilangan ganjil lebih dari 50, ternyata yang dimasukkan 1. 1 itu kalau dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti ini tidak benar karena ini bilangan ganjil. Kemudian di sini pengecekan 1 apakah kurang dari atau sama dengan 50, benar. Maka dia akan ada perintah untuk pengecekan kembali. Penginputkan kembali. Salah, masukkan lagi. 2 itu bilangan genap. Benar dan juga kurang dari 50. Maka ini
akan ada perintah salah lagi. Benar, tapi di sini keterangannya, sorry, ini hanya keterangan ya. Di sini nilainya itu benar, tapi di sini perintahnya adalah salah, masukkan lagi. Sehingga sampai yang dimasukkan adalah 55. 55. 55 itu nilainya benar. Kenapa? 55 itu nilainya benar. Nilai kondisi ini false. Kenapa? Karena dia adalah bilangan ganjil, tidak memenuhi kondisi ini karena di sini harusnya bilangan genap. Kemudian di sini lebih dari 50, sehingga nilai booleannya di sini adalah false, sehingga perintah ini tidak dijalankan, sehingga langsung keluar dari while dan tercetak tulisan ini benar. Begitu. Kenapa yang 52 sama 54 ini masih pada proses perulangan ini? Karena dia bilangan genap. Bilangan genap di sini true. Ya, walaupun di sini false. Ya, di sini true, maka masih ada percetakan ini. Begitu cara kerja yang program yang ini. Oke, saya lanjutkan contoh perulangan while dengan continue. Ini kita kombinasikan dengan list kota sama skip jika i adalah bilangan genap dan i lebih dari 0. Oke, kita lihat I itu kita definisikan nilai awalnya adalah negatif 1. While I kurang dari learn list kotanya 8 sama kayak contoh yang tadi, min 1 kurang dari 8 betul. Kemudian di sini ada penambahan. Nah, letak penambahannya ini bisa diposisikan bebas ya, sesuai dengan kebutuhan. Sekarang negatif 1 ditambah 1 nilainya 0. Apakah 0 dibagi 2 hasilnya 0 dan 0 lebih besar dari 0? Tidak. Berarti ini tidak dilaksanakan, maka akan dieksekusi. Yang ini di luar dari if ini. Tidak dieksekusi ketika continue dipanggil. Karena yang 0 itu ini tidak memenuhi kondisi if, maka di sini akan ada pemanggilan list kota dengan indeks ke 0, yaitu outputnya di sini Jakarta. Oke. Kemudian balik ke atas, sekarang nilai i-nya berapa? 0. Ya. 0 apakah kurang dari 8? Betul. Kemudian di sini ada penambahan 0 ditambah 1, sekarang nilainya 1. Dan dicek 1 apakah kalau dibagi 2 hasilnya 0? Tidak. Dan apakah 1 lebih besar dari 0? Iya. Tapi nilainya false. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi 1. Maka ini tidak dijalankan lagi, masih mencetak print list dengan indeks 1, yaitu Surabaya. Next, 1 apakah kurang dari 8? Betul. 1 ditambah 1 adalah 2. 2 dibagi 2 apakah hasilnya sisanya adalah 0? Betul. Apakah 2 lebih besar dari 0? Betul. Maka akan ada perintah untuk mencetak skip dan di sini ada perintah continue, artinya tidak akan ada percetakan dari yang Depok. Ya, yang Depok itu tidak dicetak karena memenuhi kondisi yang ini. Continue. Kemudian ini tidak dieksekusi ketika
continue itu dipanggil, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, ini kalau perintah break, break ini ada inputan kota yang dicari, input masukkan nama kota yang dicari dari list, dimulai dari i sampai dengan 0. Begitu. Ketika 0 itu kurang dari 8, maka akan dilaksanakan perintah ini. Misal saya masukkan di sini Bekasi. Bekasi, di sini diceknya itu di bagian if, apakah list kota itu sama dengan kota yang diinputkan di sini, Bekasi, ada, maka print ketemu di indeks i. I itu sorry. Oke. Di sini dicek antara indeks yang di sini, list kota indeks ke 0, kan nilainya awalnya adalah 0. 0 yaitu Jakarta, sedangkan yang diinputkan di sini adalah nilainya Bekasi. Maka ini tidak dijalankan. Kemudian akan keluar dari if dan dicetak ini. Bukan. Ini adalah Jakarta. Jadi maksudnya di sini dicek antara indeks perulangannya dengan kota yang diinputkan, Bekasi. Karena nilai indeksnya berawal dari 0, 0 itu bukan untuk Bekasi. Bukan Jakarta sampai kemudian nilainya sekarang jadi 1 dicek lagi apakah list kota dengan indeks 1 itu sama dengan Bekasi. 1 bukan, maka akan tercetak Surabaya, kemudian jadi 2 sekarang, 2 masih memenuhi kondisi, apakah indeks kedua itu adalah Bekasi? Bukan, maka dicetak yaitu Depok. Sekarang 3 masih memenuhi kondisi, apakah indeks ketiga adalah Bekasi? Betul, maka akan dicetak ketemu di indeks ketiga, break, berhenti, perulangan berhenti. Kemudian ada while else, ya, while else langsung saja saya ke contoh. Di sini ada list kota, ada kota yang dicari dengan inputan dimulai dari i adalah 0, kemudian ini sama kayak tadi, sama kayak contoh yang break penjelasannya, tapi di sini ada penambahan else. Else itu akan tercetak ketika inputan yang dimasukkan itu benar-benar tidak ada di sini. Tapi sebelum mencetak ini akan diproses di dalam while-nya terlebih dahulu. Ya, di sini kalau tidak ketemu kayak tadi akan ada tulisan bukan sampai Makassar karena yang dimasukkan Sidoarjo tidak ada di dalam list kota. Sehingga terakhir maaf kota yang Anda cari tidak ditemukan. Begitu. Kalau yang dimasukkan Depok itu tidak akan tercetak yang else ini, ya. Kenapa? Karena akan berhenti di sini.
akan berhenti di sini. Perulangan berhenti. Begitu. Ya. Sama kayak for yang kemarin, else ini akan selalu tercetak sebenarnya ketika perulangan itu berakhir. Ya, ketika perulangan itu berakhir. Tapi di sini konteksnya yaitu untuk menemukan kota. Begitu. Karena di sini dikombinasikan dengan break. Begitu kotanya ditemukan, maka berhenti di sini. Begitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah kapan harus menggunakan for dan kapan harus menggunakan while. Oke. Mungkin ini pertanyaan dari awal ya. Karena fungsinya sama, cara kerja outputnya juga bisa sama, begitu, cuma sintaks dan urutan kerjanya saja yang berbeda. Tapi di sini ada alasan kapan harus memilih ya dari teman-teman. Sebenarnya tidak ada acuan yang sangat baku karena banyak sekali kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan menggunakan keduanya. Tapi kalau memang ingin sebuah jawaban, kalau bisa menggunakan for untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan data sequence pada Python, atau untuk kasus yang sudah jelas jumlah perulangannya berapa. Ya, perhatikan. Dan kalian bisa menggunakan while jika memang perulangannya tidak jelas akan dilakukan berapa kali. Begitu. Maksudnya perulangannya tidak jelas seperti ini, teman-teman. Ketika kayak yang tadi, yang ini, yang ini nih, ini tidak jelas nih sampai kapan. Sampai tidak ada batas yang jelas, kita tidak bisa memprediksi sampai batas input sesuai dengan inputan dari user sampai dia ketemu false. Ini di for nggak bisa nih, di for nggak bisa karena pengecekan kondisinya seperti ini. Nah, ini baru menggunakan while. Begitu ya. Kalau sudah jelas kapan batasnya, semisal kayak inilah sudah jelas banget hanya untuk mencetak list for item di list, begitu, ini bisa menggunakan for saja. Misalnya hanya untuk mencetak seperti ini bisa menggunakan for saja, walaupun menggunakan while bisa gitu ya, tapi menggunakan for itu lebih simple. Begitu. Jadi pada kesimpulannya while ini lebih advance untuk penggunaan perulangannya. Ya, dia bisa memfasilitasi perulangan yang tidak jelas batasannya. Sampai berapa kali. Kayak tadi contohnya tergantung dari user mau inputkan berapa, inputkan apa, begitu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan dengan materi yang berbeda. Silakan nanti teman-teman untuk melakukan presensi di kolom komentar dan melakukan rangkuman dari materi ini di kolom komentar. Perhatikan tidak boleh sama dengan yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.